Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, selamat datang kembali di in-house training kita ya di hari yang ke-8. Di hari terakhir ini tetap semangat semuanya ya Bapak Ibu. Bagaimana? Bu Armi semangat. Semangat. Ya, ini hari terakhir nih. Oke, ya Bapak Ibu, kita akan mulai in-house training kita pada hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Saya minta kesediaan dari Bu Arum untuk bawa kita dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Syukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk setiap hari yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih juga jikalau Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, ketika kami boleh melakukan sebagian daripada aktivitas dan kegiatan kami. Bapa dalam kerajaan surga, pada hari ini Tuhan, kami akan memulaikan kegiatan IHT kami. Apa yang telah kami pelajari beberapa hari ini Tuhan, kiranya dapat kami serap dan juga dapat kami mengerti dengan baik, dan ketika nanti kami akan dipercayakan untuk menjadi salah satu orang-orang yang dipercayakan dalam pembelajaran ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai para pendidik yang nantinya akan membawa anak-anak kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan ucapan syukur kami, kegiatan kami, IHT ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih Ibu Arum. Ya, hari ini kita akan masuk ke dalam materi mengenai asesmen formatif dan juga asesmen sumatif. Nah, tapi sebelumnya ya Bapak Ibu, karena ini berhubung masih pagi, kita akan ngecek dulu nih seberapa kreatifnya Bapak Ibu yang ada di dalam sini. Kita akan icebreaker sebentar ya. Oke, jadi begini icebreaker-nya. Nanti kita akan saling berkenalan. Kita kan belum tahu nih siapa ini Ibu siapa, ini Bapak siapa. Nanti kita akan berkenalan, ya misalnya seperti ini. Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Wanti, saya mengajar MAPEL Bahasa Inggris. Nah, jadi nanti dari nama Bapak Ibu silakan dibuatkan singkatannya. Nah, misalnya seperti ini. Nama saya Wanti, number one di hati. Nah, kayak gitu. Nah, jadi untuk menguji kekreativitasan Bapak Ibu nih. Oke. Bisa ya Bapak Ibu? Boleh, Miss. Oke. Ya, kita akan mulai dari saya dulu ya. Nanti saya yang akan tunjuk. Oke. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Wanti. Saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Oke, Wanti kepanjangan dari number one di hati. Oke, sekarang saya mau ke Ibu Ruth deh. Silakan Ibu Ruth. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ruth Hesti Mangonsong. Saya mengajar pelajaran matematika. Singkatan dari nama saya R. Rama, U unik, T tangguh, H humoris. Oke, Ruth unik, tangguh, dan humoris. Tepuk tangan buat Ibu Ruth. Hebat. Oke, sekarang Bu Ruth menunjuk siapa nih? Saya mau nunjuk Miss Arum. Iya, silakan Miss Arum. Perkenalkan, nama saya Arum Lintang Sekar Langit, akan mengajar pendidikan agama Kristen. Terus apa lagi, Miss? Singkatan namanya Arum. Arum itu apa ya? Harum semerbak bintang di langit. Oh, harum semerbak bintang di langit. Oke, boleh. Oke, thank you Ibu. Oke, sekarang berarti terakhir Pak Riki. Silakan Pak Riki. Mungkin sedikit agak rumit ya, tapi tidak apa-apa, diusahakan ini. Nama saya Ricardus Nutan Payon.
disiapanya Ricky. Jadi enaknya gimana ya? Atau Ricky Ibu Arun berarti yang mungkin Ibu Arun yang kasih untuk saya gimana seperti apa diriku? iya, Pak Ricky lah yang memberi Ya, arti. sembarangan Iya. aja, Pak. Iya, Pak. Aku hanya sebatas itu aja. Siap. Untuk Ricky ya, Nah, apa ya? Kenapa? ayo. Ayo Pak Riki. Ayo Pak Riki, pasti bisa Pak Riki. Sembarangan aja Pak, yang terlintas di pikiran Bapak saja. Rintangan menunjukkan kesuksesan aja gitu ya, Bu. Oke, thank you Pak Riki dan Ibu-Ibu yang ada di sini. Oke, ya itu tadi ya sekedar icebreaker kita biar kita tidak terlalu tegang ya, tetap semangat di pagi ini. Baik, kita sekarang akan masuk ke dalam materi mengenai asesmen formatif dan sumatif. Nah, kalau di hari kemarin ya kita sudah belajar mengenai asesmen diagnostik yang terbagi menjadi dua, ada kognitif dan non kognitif ya. Bagaimana kita di awal itu mengenal siswa dari emosinya terlebih dahulu, apa yang mereka rasakan pada saat itu. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam asesmen formatif dan sumatif dan apa peran dan fungsinya di dalam pembelajaran ini ya sebagai pedoman untuk nilai siswa. Nah, ini terlihat ya Bapak Ibu layarnya? Iya, Miss. Baik, oke, kita akan masuk ke dalam asesmen sumatif dan formatif. Nah, di sini ada 3 bagian. Yang pertama nanti kita akan belajar bersama mengenai konsep asesmen formatif sumatif, kemudian bentuk asesmennya apa saja, dan yang ketiga itu ada umpan balik. Nah, untuk yang pertama kita akan melihat konsep asesmen formatif dan sumatif itu sendiri. Nah, di sini ada jenis asesmen. Jadi jenis asesmen itu terbagi menjadi 2, ada formatif dan juga sumatif. Nah, di antara asesmen ini ternyata dia itu mempunyai 3 tindakan, ya. Asesmen S, for, dan off. Ya, ada yaitu asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran, kemudian for itu untuk perbaikan proses pembelajaran, dan yang off adalah sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, tetapi untuk asesmen formatif dan sumatif di kurikulum ini lebih menekankan asesmen untuk perbaikan proses dalam belajar. Jadi, asesmen for learning. Nah, jadi fokusnya adalah di titik tengah ini. Untuk perbaikan proses pembelajaran, bukan lagi melihat hasil akhirnya bagaimana. Seperti itu. Oke. Nah, di sini, di konsep asesmen formatif dan sumatif, ternyata ini mempunyai perbedaan ya, antara formatif dan sumatif. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, asesmen formatif itu adalah metode evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan belajar, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Nah, jadi formatif di sini lebih memperlihatkan bagaimana untuk mengevaluasi proses seluruh pembelajaran dari awal hingga ke akhir. Nah, jadi di dalam formatif itu nanti kita bisa melihat nih, mengidentifikasi apa yang menjadi kekuatan murid, apa yang perlu dikembangkan dari siswa, kemudian selama proses pembelajaran itu apakah ada tantangan-tantangan yang ada. Nah, jadi prosesnya itu yang kita evaluasi. Ya, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang mau kita capai seperti itu. Nah, asesmen formatif ini bisa diberikan oleh guru, teman, atau dari dirinya sendiri itu bisa. Nah, kemudian di sini, kalau tadi kita sudah lihat di asesmen formatif lebih mengevaluasi proses pembelajaran murid atau bagaimana proses pemahaman murid dalam belajar. Yang kedua adalah asesmen sumatif. Ini yang sering kita gunakan ya, yaitu kita mengevaluasi pembelajaran murid itu di akhir pembelajaran. Nah, contohnya untuk asesmen sumatif itu adalah seperti kayak kita memberikan ulangan harian, memberikan
ujian akhir semester. Nah, seperti itu. Jadi tugas akhirnya, dilihat nilai akhirnya seperti itu. Nah, kemudian kalau yang kita lihat ya saat ini banyak murid-murid yang atau mungkin juga guru-guru yang masih melihat pengetahuan itu hanya di hasil akhir. Nah, padahal yang lebih penting itu adalah bagaimana proses belajarnya itu sendiri di dalam kelas. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini kita bersama-sama mau merubah paradigma bahwa proses pembelajaran, evaluasi proses pembelajaran itu lebih penting kayak gitu daripada evaluasi hasil akhir. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ketika kita gabungkan asesmen formatif dan sumatif, di sini ada dua perannya, yaitu cara untuk menilai pembelajaran murid, dan yang kedua diberikan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik, dan yang ketiga juga bisa mengevaluasi keefektifan pengajaran dan pembelajaran. Nah, jadi ketika kita gabungkan asesmen formatif dan sumatif, itu tidak hanya melihat dari hasil akhir lagi, tetapi kita melihat nih, dari dalam proses kita belajar atau memberikan pengajaran, apakah itu sudah efektif, gitu, yang kita sudah berikan. Nah, itu kita bisa evaluasi untuk guru dan juga untuk murid. Oke, baik. Nah, kemudian di sini ada penekanan pada asesmen formatif. Nah, ini yang kita alami saat ini ya. Jadi lebih memberatkan kepada assessment of learning paling dominan. Jadi Jadi ini kondisi saat ini lebih melihat ke assessment of learning ya, atau hasil belajarnya daripada melihat assessment for learning dan juga as learning. Nah, tetapi harapan kita ya nanti di kurikulum yang baru ini, assessment for learning dan juga assessment as learning itu akan lebih diutamakan daripada assessment of learning. Jadi kita lebih memprioritaskan evaluasi proses pembelajaran gitu. Oke. Nah, di sini ada penekanan pada asesmen formatif, fungsi asesmen formatif dan sumatif. Nah, di sini ada piramida ya, of, for, dan S. Nah, jadi ini yang lebih diutamakan assessment for learning. Nah, jadi of-nya di sini kan agak kecil nih piramidanya. Nah, jadi kita akan melihat evaluasi proses pembelajaran di sini terhadap murid. Nah, jadi pada kurikulum ini, guru diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif. Jadi nanti di asesmen formatif ini kita lebih menitik beratkan ke evaluasi proses pembelajaran daripada asesmen sumatif. Nah, bukan dikatakan bahwa asesmen sumatif ini tidak penting, tetapi kita mau sama-sama mendukung dan juga terus-terus sama-sama menyadari bahwa proses itu lebih penting untuk mencapai hasil. Nah, jadi dari proses itulah kita juga bisa mencapai hasil yang baik. Nah, itu nanti yang akan kita tanamkan kepada murid dan juga untuk diri kita sendiri ya sebagai guru. Ya, jadi lebih memperhatikan proses. Oke, kemudian yang kedua, penekanan yang kedua adalah membangun keseimbangan asesmen formatif dan juga sumatif. Nah, di sini dikatakan bahwa jumlah asesmen formatif itu seharusnya lebih banyak ya dari jumlah asesmen sumatif. Nah, karena kita sudah lihat tadi di awal bahwa kita lebih mau menekankan ke asesmen formatif, jadi jumlah asesmen sumatifnya ini lebih didikitkan. Nah, mungkin nanti yang bisa Bapak Ibu lakukan nih ketika dalam proses pengajaran, ketika Bapak Ibu mulai mengajar, menyampaikan materi, di tengah-tengah itu bisa dikasihkan pertanyaan, oke, sampai sini apa yang kamu ketahui tentang materi ini? Misalnya seperti itu. Apa yang kamu ketahui tentang ini? Nah, kalau mereka sudah mengerti, nanti bisa lanjut ke yang selanjutnya. Nah, jadi itu asesmen formatif, menanyakan pemahaman mereka. Kemudian, kita juga harus menjelaskan tujuan asesmen formatif ini adalah untuk perbaikan dan pengembangan diri. Nah,
Kalau misalnya nanti murid-murid hanya sekedar tahu nilai di akhir saja, tetapi tidak merasakan prosesnya, nah di situ juga kan kita melihat bahwa apakah juga murid-murid ini akan tahu bagaimana perkembangannya, gitu. Apakah dia sudah benar-benar memahami. Nah, jadi yang fokus kita adalah untuk perbaikan dan pengembangan diri. Dan kemudian yang ketiga, bangun keterkaitan antara asesmen sumatif dan formatif dengan merancang asesmen formatif yang berkontribusi pada tugas sumatif dapat menurunkan beban kerja murid dan memperjelas relevansi tugas formatif. Nah, jadi antara asesmen sumatif dan formatif itu harus saling dihubungkan ya, jadi tidak boleh berbeda. Itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah penekanan yang ketiga. Mengapa keseimbangan asesmen formatif dan sumatif itu penting? Nah, jadi seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, untuk mengubah paradigma bahwa kalau nilai belajar itu lebih menitik beratkan pada proses itu, bukan hanya mengandalkan nilai akhir. Seperti itu. Nah, jadi jika ketergantungan pada asesmen sumatif masih menjadi umpan balik, maka dapat menghambat proses murid untuk mengalami pengetahuan. Nah, jadi kalau misalnya dalam kita melakukan pembelajaran, kita tidak sering misalnya bertanya kepada murid tentang pemahaman mereka, nah, jadi nanti muridnya itu sendiri tidak akan mengetahui. Kayak gitu. Bisa aja nanti nilai bagus di akhir, tetapi mereka tidak mengetahui maksud materi ini apa. Tuh. Itu ya Bapak Ibu. Nah itu ya, tadi ada 4 penekanan pada asesmen formatif. Nah kemudian kita akan lihat bentuk-bentuk asesmen. Nah tadi ada 2 jenis asesmen ya, formatif dan sumatif. Dan juga bentuk asesmennya itu ternyata ada beberapa macam yang akan kita gunakan nih ketika kita melakukan proses pembelajaran dalam kelas. Nah, misalnya di sini Bapak Ibu bisa lihat ada 6 ya. Di sini bentuk asesmen formatif dan sumatif yang tidak tertulis itu ada diskusi kelas. Nah, ini diskusi kelas mungkin sering kita lakukan ya, baik itu di dalam kelompok, kemudian saling berdiskusi antar kelompok ya. Itu sering sudah kita lakukan. Nah, itu termasuk ke dalam asesmen yang tidak tertulis. Nah, jadi ini bisa mengembangkan komunikasi siswa dan juga dari diskusi kelas ini bisa membuat mereka untuk belajar, menghargai dan menerima pendapat orang lain. Nah, jadi saling ada interaksi dalamnya. Kemudian bisa juga drama. Nah, Bapak Ibu juga bisa gunakan. Mungkin ini lebih banyak muncul waktu pelajaran bahasa Indonesia mungkin ya, atau bahasa Inggris. Nah, mereka bermain saling bertukar peran kayak gitu. Nah, kemudian ada produk. Di sini juga termasuk dalam contoh asesmen yang tidak tertulis. Nah, kalau produk di sini bisa juga contohnya itu kayak produk digital, produk seni, atau hasil dari kerajinan. Kemudian misalnya kalau yang sering kita lihat ketika pelajaran seni budaya ada membuat topeng, nah seperti itu. Jadi menghasilkan produk. Jadi juga untuk lebih mengembangkan kreativitas mereka di dalam belajar. Kemudian juga ada presentasi. Nah, ini yang juga yang sering kita gunakan. Ya, yang sering kita gunakan dalam kelas, kita meminta mereka untuk kita berikan satu topik, kemudian mereka akan belajar untuk mencari istilahnya kayak research kayak gitu, melakukan penelitian tentang topik ini apa ya. Nah, kemudian dipresentasikan kepada temannya di kelas gitu. Dan ini juga bisa mengembangkan kemampuan mereka dalam berkomunikasi dan juga secara tidak langsung nih ketika kita berikan topik A misalnya, mereka akan tahu nih oh ternyata topik ini belajar tentang ini kayak gitu. Jadi mereka belajar lebih mendalam, mereka mencari sendiri dan mengetahui jawabannya itu sendiri, kayak gitu secara tidak langsung. Kemudian, contoh asesmen tidak tertulisnya ada tes lisan. Nah, ini bisa contohnya kayak kuis tanya jawab, gitu, kayak gitu. Nah, itu ya, contoh asesmen yang tidak tertulis. Nah, kemudian di sini juga ada contoh asesmen yang bentuknya bentuknya tertulis. Nah, kalau tadi tidak tertulis, bentuknya sekarang ini tertulis. Nah, di sini ada
5 contoh. Yang pertama itu ada refleksi. Nah, di sini refleksi di sini maksudnya adalah kita melatih murid untuk mengevaluasi proses pembelajaran mereka untuk diri sendiri, kayak gitu, dan juga bagaimana nanti mereka caranya memperbaiki diri. Nah, misalnya ya, kalau di dalam akhir pembelajaran biasanya nanti kita akan tanyakan, oke, jadi di dalam pembelajaran hari ini apa yang kamu ketahui? Kesimpulannya apa? Misalnya seperti itu. Oh, kesimpulannya tentang ini, Bu. Pembelajarannya tentang ini. Gitu. Atau kemudian juga bisa kita memberikan pertanyaan refleksi kepada mereka, apa yang kamu rasakan selama mengikuti pembelajaran hari ini, gitu. Apakah ada yang kamu mengerti atau yang tidak mengerti? Apakah kamu menemukan kesulitan? Nah, seperti itu. Kemudian ada juga esai. Nah, esai di sini adalah untuk mengasah keterampilan menulis murid. Dan kemudian juga bisa mengembangkan cara berpikir kritis dan daya analisis murid. Nah, ini bisa juga menggunakan esai. Kemudian yang ketiga ada jurnal. Nah, di sini jurnalnya bisa melatih kemampuan murid untuk mengorganisasi dan mengekspresikan ide atau pemikiran mereka dalam bentuk tulisan. Nah, mungkin ya, di dalam membuat jurnal ini, bisa aja nanti mereka menggunakan bahasa yang kurang formal, seperti itu. Kurang formal, tetapi kita memberikan mereka kebebasan untuk menyampaikan pikiran mereka. Begitu, dalam bentuk tulisan. Atau bisa juga dikatakan jurnal ini seperti mereka menuliskan sebuah diary. Gitu. Nah, kemudian juga jurnal di sini sendiri bisa menjadi alat untuk merefleksikan perkembangan mereka secara kesinambungan. Dan kemudian yang keempat ada poster. Nah, ini poster mungkin beberapa Bapak Ibu yang ada dalam sini sudah pernah membuatnya ya. Nah, jadi poster sini bisa mendorong kemampuan murid untuk mengeksplorasi topik dan mengkomunikasikan pemahaman mereka dengan cara semenarik mungkin. Nah, poster di sini sendiri saya pernah juga membuatnya ya di mata pelajaran bahasa Inggris. Waktu itu topiknya tentang perbandingan antara misalnya antara benda ini dengan benda ini. Nah, mereka membuatnya dalam bentuk poster, mereka ada yang menggambar sendiri, ada yang membuatnya dalam bentuk di dalam aplikasi Canva. Jadi mereka buat sekreatif mungkin. Gitu. Jadi pemahaman mereka bisa juga dituangkan dalam bentuk poster. Nah, kemudian yang ketiga ada tes tertulis. Nah, tes tertulis di sini bisa kuis pilihan ganda, bisa pertanyaan, dan kemudian setelah itu, setelah memberikan tes tertulis, kita memberikan umpan balik. Iya, Bapak Ibu. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjut ke umpan balik? Oke, belum ada ya? Oke, kita akan lanjut ya. Nah, yang terakhir ini, kalau tadi di tes tertulis ada dikatakan menerapkan umpan balik. Nah, jadi ketika kita memberikan tes tertulis ya kepada siswa, baik itu ulangan harian atau kuis pertanyaan, kemudian sudah memberikan soal semester, nah di situ kita memberikan umpan balik. Nah, umpan balik di sini seperti apa? Umpan balik ini merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan sesuatu kegiatan. Nah, jadi biasanya umpan balik di sini berisi hal-hal yang baik, itu yang pertama, kemudian juga bisa berisi hal-hal yang butuh dikembangkan dalam proses pembelajaran itu apa, dan kemudian apa yang bisa dikembangkan dari aktivitas yang sudah kita lakukan di dalam kelas. Nah, ini bisa juga dikatakan sebagai bahan refleksi bagi guru dan juga murid. Nah, jadi dari umpan balik ini, mengapa umpan balik itu penting kita lakukan? Nah, supaya kita sebagai guru bisa menginformasikan kepada murid bagaimana perkembangan murid itu sendiri, dan ketika kita mendapatkan umpan balik juga kita bisa mengetahui nih bagaimana kita bisa memodifikasi pembelajaran kita di dalam kelas.
seperti itu. Nah, karena dikatakan bahwa setiap murid itu banyak yang mempunyai karakter yang unik ya, mempunyai keunikan masing-masing. Jadi kita bisa lihat nih untuk pelajaran selanjutnya apa ya yang bisa saya lakukan. Itu misalnya lebih banyak memberikan hasil ya, memberikan kayak banyak PowerPoint atau lebih banyak memberikan menonton video seperti itu, video pembelajaran. Nah, jadi kita bisa memodifikasinya situ. Dan kemudian fungsinya umpan balik ini bagi murid, di sini murid-murid nanti bisa mengetahui apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan mereka selama proses pembelajaran. Nah, kemudian yang terakhir juga memberikan umpan balik kepada sesama teman juga memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar satu sama lain. Nah, jadi hasil refleksi ini bukan sekedar juga mempunyai hasil refleksi ini bukan penting juga untuk guru, tapi penting juga untuk murid-murid. Nah, jadi murid-murid yang dalam kelas itu bisa saling memberikan masukan bagi siswa lain, kayak gitu, dan saling juga menerima pendapat dari siswa-siswi lain. Jadi mereka bisa saling belajar satu sama lain. Nah, itu ya maksudnya umpan balik. Atau ketika dalam pembelajaran, misalnya saya menanyakan pertanyaan A, tetapi temannya menjawabnya kurang tepat. Nah, mungkin teman lainnya bisa membantu. Oh, menurut saya jawabannya ini adalah gini-gini, gitu. Nah, jadi saling belajar satu sama lain. Oke. Nah, di sini ada 10 prinsip yang harus kita tekankan, yang harus kita pegang, 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif. Nah, yang pertama itu ketika kita memberikan umpan balik, itu harus mudah dimengerti. Kemudian transferable. Transferable ini maksudnya fokus kepada proses pembelajaran yang mengembangkan keterampilan lintas pekerjaan dan konteks kehidupan. Nah, jadi pengetahuan yang murid-murid sudah dapatkan itu mereka bisa terapkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari, gitu. Kemudian melihat ke belakang, ada prinsip spesifik, lebih dari penilaian, tepat waktu. Nah, dan juga dalam memberikan umpan balik ini harus kontekstual, kemudian seimbang, melihat ke depan, dan juga selektif. Seperti itu. Dan kemudian bagaimana kita membuat umpan balik yang efektif? Ada 3 hal ya yang harus kita ingat Bapak Ibu. Itu harus ada fit up, kita mengklarifikasi tujuan dengan murid, maksudnya tujuan pembelajaran kita kepada murid. Kemudian yang kedua ada feedback, kita memberikan tanggapan atas hasil murid atau hasil pekerjaan murid itu sendiri dan bagaimana kemajuan mereka di dalam kelas. Gitu. Kemudian ada feed forward, saran bagi murid untuk dipakai di masa depan menggunakan data dari feedback. Nah, jadi setiap hasil evaluasi nih yang sudah kita dapatkan ya dari hasil refleksi itu tadi jangan langsung kita abaikan. Nah, itu sangat penting Bapak Ibu ya untuk pembelajaran kita di masa depan. Nah, misalnya kalau refleksi pembelajaran hari ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Nah, jadi itu dipakai sebagai saran bagi kita. Bukan maksudnya untuk siswa itu menggurui kita, tetapi sebagai saran bagi kita dan juga saran bagi murid seperti itu. Nah, di sini dalam membuat umpan balik itu membutuhkan tujuan dan sasaran yang jelas dan dimengerti oleh murid dan guru. Itu tadi ya. Jadi makanya kita harus ingat 10 prinsip tadi. Dan kemudian juga umpan balik ini memungkinkan kita untuk mengetahui apa yang mereka ketahui, apa yang mereka pahami, di mana mereka membuat kesalahan, atau di mana mereka memiliki kesalahpahaman, dan juga kapan mereka terlibat atau tidak terlibat dalam pembelajaran. Nah, itu bisa menjadi hasil evaluasi bagi guru dan juga murid ke depannya. Nah, di sini ada juga membuat umpan balik yang efektif. Di sini ada pertanyaan panduannya ya untuk guru. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di Google Classroom ya yang sudah saya berikan di GC. Di sini ada panduan untuk membuat pertanyaannya. Baik itu panduan untuk pertanyaan panduan buat guru dan juga untuk murid itu juga ada. Jadi beda ya untuk guru dan juga untuk murid.
Nah, di sini ada ladder of feedback. Contoh praktik baik memberikan umpan balik secara berjenjang. Nah, di sini ada dari klarifikasi, penilaian, perhatian, saran, dan apresiasi. Nah, kalau kita mau memberikan saran kepada murid, kita bisa menggunakan pertanyaan seperti ini. Pernahkah kamu berpikir tentang seperti apa gitu? Kemudian bagaimana kalau menambahkan atau bisakah kamu menghapus bagian? Nah, jadi ini contoh pertanyaan kalau kita mau memberikan saran kepada murid. Dan ada juga bentuk pertanyaan bagaimana kita mau mengapresiasi murid, kemudian bagaimana kita memberikan perhatian, penilaian, dan juga klarifikasi. Nah, jadi ini ya, Bapak Ibu, contoh pertanyaan yang bisa kita buat dan memberikan umpan balik. Oke, nah jadi asesmen formatif dan sumatif kita sudah selesai. Ya, itu tadi kita sudah belajar bersama bagaimana konsep asesmen formatif dan sumatif. Kemudian bagaimana bentuk asesmen tadi ada 2 ya, tertulis dan tidak tertulis. Kemudian ada yang ketiga itu umpan balik. Nah, jadi itu materi mengenai asesmen formatif dan sumatif. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nanti habis ini saya akan memberikan tugas ya mengenai materi ini tentang asesmen formatif dan sumatif, bagaimana kita nanti membuat penilaian untuk murid di dalam kelas terkait satu topik. Oke, kalau berarti udah paham semua ya. Jadi saya harapkan semuanya mengerti ya tentang materi ini, konsep asesmen formatif dan sumatif. Nah, untuk tugasnya, sebentar ya. Oke, untuk tugasnya nanti kita akan bersama-sama membuat asesmen formatif dan sumatif. Nah, kita akan buatnya ini secara berkelompok ya, Bapak Ibu. Karena di sini ada 3 orang yang sudah dijadikan satu kelompok aja. Ya, mengerjakan bersama-sama bagaimana membuat asesmen formatif dan juga sumatif. Oke, sebentar ya saya tunjukkan contohnya. Saya akan share screen. Oke, nah ini contoh tugasnya. Nanti di dalam kelompok, bersama-sama dalam kelompok, nanti pilih ya, terserah mau pakai mapel apa, ada mapel agama, penjas, dan juga matematika, nanti silakan dipilih salah satu, mau pakai mata pelajaran yang mana. Nanti silakan buat asesmen formatif dan sumatifnya itu apa. Nah, di sini ada asesmen formatif, ya, kalau tadi dikatakan bahwa formatif itu lebih menekankan kepada proses pembelajaran. Nah, kita menyediakan pertanyaan apa nanti yang mau kita tanyakan kepada murid terkait topik pembelajaran. Kemudian di sini kita buat asesmen sumatifnya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat kalau pengetahuannya itu ada di sini saya bikin contoh uraian bahan modul, atau bisa juga Bapak Ibu pakai ulangan harian atau tugas harian, ya terserah dari Bapak Ibu. Kemudian keterampilannya apa, itu juga nanti dimasukkan. Nah, jangan lupa nanti memberikan instrumen penilaian sikap. Nah, ini sudah ada contohnya. Sampai ke instrumen penilaian pengetahuan. Nah, tadi di nilai pengetahuan kalau misalnya Bapak Ibu mau buat ulangan harian atau tugas harian, nah silakan masukkan pertanyaannya ke dalam sini. Gitu. Dan kemudian tentukan itu di tingkat kognitif yang mana. Apakah berbentuk pilihan ganda atau uraian, silakan Bapak Ibu tuliskan. Dan kemudian jangan lupa untuk menaruh kunci jawabannya serta nilainya seperti apa. Oke, nanti ini akan saya kirimkan ya. Saya sudah kirimkan contoh tugasnya ini di GC. Nanti Bapak Ibu bisa cek ya bagaimana pembuatannya. Oke. Nah, jadi untuk tugasnya ini silakan Bapak Ibu kerjakan sampai batas waktunya sampai jam 3 sore ini. Tuh, nanti saya akan tunggu. Nanti kalau misalnya ada yang kurang dimengerti atau kurang dipahami, nanti bisa
tanyakan ya ke saya, bisa lewat WA atau ngobrol langsung juga boleh. Gitu. Oke, itu ya Bapak Ibu. Ada yang mau tanyakan lagi mengenai tugas atau apa? Masih kurang jelas. Oke, tidak ada ya. Oke, jadi saya harap Bapak Ibu mengerti ya untuk materi yang pembelajaran di hari ini, nanti bisa materinya dibaca lagi di Google Classroom yang sudah saya kirimkan. Oke, nah kalau gitu materi kita sudah selesai mengenai asesmen formatif dan sumatif, jadi berharapnya Bapak Ibu bisa mengaplikasikan ini dalam proses pembelajaran Bapak Ibu nanti, baik itu di minggu depan atau kapanpun itu bisa digunakan. Ya, sekian dari saya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu ya yang sudah bersedia memberikan waktunya untuk mendengarkan materi hari ini. Dan nanti kita akan berjumpa lagi di esok hari ya. Kita akan membahas bersama-sama hasil tugas kelompoknya ini seperti apa. Nanti kita akan sama-sama bedah mana yang perlu dikembangkan, mana yang apa kekuatan dari hasil kelompoknya ini, nanti kita akan bahas bersama di esok hari. Oke, Bapak Ibu, itu saja. Sekian pemaparan materi saya. Terima kasih semuanya. Dan jangan lupa ya, kerjakan tugasnya Bapak Ibu. Tetap semangat. Buat Bu Arum, buat Pak Riki, buat Ibu Ruth, semangat. Oke, thank you semuanya.